Halo, kenalin aku Adika. Aku ngajar di SMM Cilandak, jenjangnya itu SMP. Aku juga sebagai guru Gen Z. Untuk yang pertama, ketika ada siswa mengadu kalau ia bertengkar dengan temannya, guru Gen Z menyuruh siswa itu untuk membalas perbuatan temannya. Tentu nggak kayak gini ya sebenarnya. Meskipun gurunya generasi manapun, tentu kalau bertengkar harusnya difasilitasi untuk berdamai. Jadi bukan untuk dibalas karena ya jadinya malah konflik. Untuk yang kedua, guru Gen Z saat mengajar seperti presentasi tugas kuliah. Ini tentu enggak ya, karena nggak akan bisa kita mengajar kalau kayak presentasi di tugas kuliah. Karena apalagi guru Gen Z, saya ini murid-muridnya sangat-sangat aktif. Jadi nggak bisa kalau ngejelasin cuma kayak satu arah aja. Tentu saya harus nyari cara untuk bagaimana anak-anak ini terlibat. Guru Gen Z gampang naik darah. Ini juga stereotip yang salah sebenarnya, karena saya sendiri justru malah sabar banget sama anak-anak. Karena mungkin meskipun umurnya lumayan jauh, tapi saya sendiri sih ngerasa memang di umur segitu terkadang anak-anak suka ada-ada aja kelakuannya. Guru Gen Z sering bikin konten bareng muridnya. Ini bener banget. Karena dari saya sendiri sering banget diajakin untuk bikin konten-konten, apalagi tren-tren di TikTok. Apalagi murid saya juga sering main Roblox, selalu diajakin untuk main bareng. Jadi sering banget sih kalau diajakin bikin konten. Guru Gen Z nyusun rancangan pembelajaran make AI. Oke, ini bisa dibilang benar juga, karena selain nyusun pembelajaran nih, rancangan kita juga kadang saya sendiri nyari materi, pakai bantuan ChatGPT juga. Tapi tetap harus ada verifikasi yang jelasnya. Jadi nggak asal copy, tapi saya juga nyari materi-materi dari Kemendikbud tuh juga udah nyediain materi dari jurnal-jurnal atau dari YouTube. Jadi nggak melulu hanya pakai AI aja. Oke, yang selanjutnya, guru Gen Z bikin materi pembelajaran pakai meme di internet dan video TikTok. Ya ini bener banget karena saya sendiri kemarin ngejelasin materi mengenai parafrase menggunakan meme dan juga video-video di TikTok karena ini lebih gampang. Karena murid-murid saya sendiri sangat-sangat dekat dengan meme, dengan video-video viral di TikTok. Jadi mereka bakal ngerasa lebih relate dengan materi karena itu yang mereka tonton sehari-hari. Yang selanjutnya, guru Gen Z sering membuka kelas dengan "Hello guys". Kalau saya sendiri mungkin enggak ya, karena tetap harus sesuai dengan prosedur, jadi enggak pakai "Hello guys", tetap "Halo anak-anak" atau "Halo kawan murid" kalau di SMM, jadi nggak pakai "Halo guys" sih. Terlalu santai kesannya. Oke, yang selanjutnya, guru Gen Z malas ribet daripada meminta siswa menulis materi pelajaran, lebih baik memotret atau screenshot saja. Oke, kalau ini sebenarnya nggak setuju juga sih ya. Karena kalau di pembelajaran di SMM sendiri, udah jarang banget sih kita nulis materi pelajaran. Dan di SMM itu pembelajarannya selalu menghasilkan project. Jadi mereka pun menghasilkan karyanya itu melalui Canva atau dari video-video editing. Jadi nggak lagi melulu nulis materi pelajaran. Meskipun terkadang saya sendiri pun menyuruh anak-anak untuk tetap menulis. Biar nggak lupa sih caranya nulis, takutnya kebanyakan make gadget gitu ya. Ini berarti dua yang terakhir. Guru Gen Z stay private di media sosial agar tidak kelihatan karakter aslinya. Oke, ini juga saya setuju karena takut gitu ya kalau di media sosial kita kelihatan sama anak murid, takut konten-konten yang misal kita berpacaran gitu dilihat sama anak-anak, itu kan jadi contoh yang gak baik. Jadi mending harus bikin second account mungkin. Oke, yang terakhir, the last one. Guru Gen Z menang kreatif doang, tapi tidak bisa menyusun materi sebaik guru milenial. Ini bisa agree to disagree sih. Sebenarnya guru Gen Z tentu kita punya kreativitas yang lumayan oke. Tapi memang kita juga karena lack of pengalaman ya, kita masih kurang pengalaman dalam menyusun materi. Jadi kesannya materinya tuh seru doang, tapi esensi pembelajarannya tuh kadang yang miss. Makanya saya sendiri pun masih sering berguru nih sama guru-guru yang lebih senior, guru-guru angkatan milenial gitu, untuk mencari cara agar materi itu tuh nggak cuma seru, tapi juga nyampe dengan benar esensinya kepada kawan murid semua. Oke, kepada guru Gen Z semua, tetap semangat dalam mengajar, tentu dengan segala
fasilitas yang kita punya, kita harus bisa lebih kreatif dari guru-guru generasi sebelumnya. Tetapi harus ingat untuk esensi dalam pembelajaran tidak terlupakan. Bye-bye semua!